Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pasti lagi puasa ya. Dan ada juga nih pasti yang lagi nggak puasa. Oke, kembali lagi di YouTube channelnya Amira. Kali ini kita bakalan bahas tentang kesehatan reproduksi. Oke, pasti kita semua nih ada sebagian yang nggak tahu ya tentang kesehatan reproduksi. Semoga materi yang singkat ini bisa membantu kita untuk menambah ilmu ya teman-teman. Oke, dimulai dari apa sih itu yang dimaksud dengan gangguan kesuburan. Nah, kita baca ya. Jadi, yang dimaksud dengan gangguan ketidaksuburan adalah ketidakmampuan satu pasangan untuk hamil setelah berhubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun. Jadi, gangguan kesuburan itu tidak adanya pembuahan dari hasil apa ya kalau ngomongnya tuh berhubungan. Jadi ketika berhubungan itu belum menghasilkan pembuahan teman-teman, itu termasuk dalam gangguan kesuburan apabila waktunya itu dalam 1 tahun. Nah itu gangguan kesuburan. Aduh gatel hidungnya. Oke, lanjut. Yang ini apa bedanya infertilitas primer dan infertilitas sekunder? Nah, infertilitas primer itu adalah gangguan kesuburan yang terjadi pada pasangan yang belum pernah memiliki anak sama sekali. Sementara infertilitas sekunder itu gangguan kesuburan yang terjadi pada pasangan yang sudah punya anak sebelumnya. Jadi yang primer itu ya teman-teman ya, gangguan kesuburannya itu yang terjadi pada pasangan yang sama sekali belum punya momongan, belum punya anak, itu yang dinamakan dengan infertilitas primer. Sementara yang infertilitas sekunder itu sudah pernah punya anak, tapi untuk mau punya anak lagi itu terdapat gangguan kesuburan, itu yang dinamakan infertilitas sekunder. Oke, lanjut. Pemeriksaan dasar apa saja yang diperlukan ada penanganan gangguan kesuburan, pada penanganan gangguan kesuburan. Jadi kalau untuk laki-laki itu bisa dicek analisis spermanya ya, seperti apa itu bisa dicek ke dokter. Lalu kalau pada istri itu HSG, susah banget aku nyebutnya, HSG ya, atau USG transvaginal dan hysterosalpingografi. Nah itu dia. Lanjut. Lalu apa saja sih vitamin dasar yang wajib bagi pasangan yang ingin merencanakan kehamilan? Itu adalah asam folat. Jadi setiap hari mengkonsumsi asam folat sebanyak 400 mcg. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman yang mau merencanakan kehamilan untuk mengkonsumsi asam folat. Selanjutnya, apakah ada posisi hubungan seksual tertentu untuk meningkatkan peluang hamil? Nah, ada apa enggak posisi yang gimana gitu ya yang bisa mempercepat kehamilan? Ternyata posisi itu tidak menentukan cepat atau tidaknya peluang hamil. Oke, intinya udah dilakukan tuh berhubungan suami istri. Nah, intinya kita serahkan lagi ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Selanjutnya, siklus haid normal. Siklus haid normal itu berada pada jarak 21 sampai 35 hari. Kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari berarti itu tidak normal. Jadi buat teman-teman yang mengalami gangguan seperti itu bisa dicek ke dokter ya. Kalau udah keseringan, kenapa sih, apa penyebabnya? Jadi bisa dicek biar tahu kan. Selanjutnya, frekuensi hubungan seksual yang dianjurkan agar meningkatkan peluang hamil. Nah, frekuensi hubungan seksual untuk meningkatkan peluang hamil ini kira-kira 2-4 kali per minggu. Itu dilakukan sebanyak itu ya. Kalau 7 kali sih peluangnya ada sih ada, cuman paling nggak 2-4 kali lah ya per minggu. Bapak-bapak ditahan dulu, jangan langsung ini aja ngajak terus tiap hari. Ya paling nggak sih segitu, 2-4 kali lah ya per minggu. Ada puasa seharinya, per 2 hari gitu kan puasa ya. Lalu bagaimana cara menghitung masa subur? Nah, jadi cara menghitung masa subur ini dilihat dari ovulasi. Ovulasi itu terjadi 14 hari sebelum haid berikutnya. Masa subur adalah sekitar 2 hari sebelum dan sesudah ovulasi.
Pada perempuan yang siklus haidnya itu teratur, masa subur dapat diperkirakan dengan baik. Namun pada umumnya siklus haid seseorang itu tidak tetap dan bisa bergeser. Misalnya nih, Amira kali ini dapat itu haidnya pada tanggal 1 Maret ya. 1 Maret ini dapat hari pertama. Lalu bisa jadi beberapa misalnya 25 hari kemudian aku udah dapat lagi. Jadi kan dapatnya itu bisa di bulan yang sama kan ya teman-teman. Tanggal 1 berarti bisa jadi di tanggal 26 Maret Amira haid lagi, seperti itu contohnya. Nah, ovulasinya itu kapan sih? Berarti 26 tanggal 26 ya, misalnya 26 dikurang 14. Nah, itulah itunya yang masa suburnya. 26 kan haid berikutnya, 26 dikurang 14 tanggal berapa lah, itu sekitaran segitu. 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah, itulah masa suburnya ya. Oke teman-teman, kalau bingung coba nanti cari lagi ya, kayak begitu deh. Oke, sekian dulu penjelasannya ini Amira teh dapat dari Dokter Yasin. Amira teh suka banget sama Dokter Yasin. Dokter ya ini jos banget, walaupun aku belum hamil, belum punya suami apalagi ya, tapi ini tuh sangat bermanfaat sekali ilmu dari beliau. Aku sering ikutin beliau karena ini penting banget buat kita tahu tentang kesehatan reproduksi, bagaimana nanti untuk merencanakan kehamilan ke depannya. Udah dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.